Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di kuliah pengantar farmasi klinis. Untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang suami dikasih. Oke, swamedikasi kalau kita lihat secara definisi ya, merupakan suatu kegiatan upaya pengobatan yang dapat dilakukan sendiri. Ini menurut Permenkes tahun 2006 ya, di mana pengobatan yang dilakukan sendiri ini maksudnya adalah masyarakat atau pasien itu bisa menggunakan obat-obatan yang sifatnya non-resep atau tanpa resep dokter atas inisiatif dari pasien itu sendiri untuk mengobati penyakit-penyakit yang sifatnya atau gejalanya ringan gitu ya. Kemudian gejalanya bisa dikenali oleh diri kita sendiri atau diri pasien sendiri. Nah, swamedikasi ini boleh dilakukan gitu ya, boleh dilaksanakan oleh pasien sendiri, oleh masyarakat sendiri untuk penyakit-penyakit yang ringan ya, untuk penyakit-penyakit yang ringan, kemudian umum dan tidak yang sifatnya gawat darurat gitu ya, tidak sifatnya mengancam nyawa atau menyebabkan kecacatan seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat penggolongan obat ya. Kalau di Indonesia, penggolongan obat itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ada golongan obat bebas terbatas. Logonya bentuknya adalah lingkaran hijau ya, di mana obat bebas terbatas ini dapat diperjualbelikan atau dapat diberikan kepada pasien secara bebas. Kemudian perjualbeliannya itu bisa di toko atau warung, kemudian toko obat atau di apotik ya. Pembeliannya bebas tanpa menggunakan resep dokter. Kemudian yang selanjutnya adalah obat-obat yang termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas. Nah, lingkaran biru ya, lingkaran biru dia logonya. Kemudian obat-obat bebas terbatas ini pada dasarnya merupakan obat keras gitu ya. Namun dalam jumlah yang tertentu dapat dibeli di toko obat atau di apotik tanpa resep dokter. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah dalam jumlah yang tertentu, di mana ketika kita menemukan pasien yang melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri, kemudian meminta atau membeli obat dari golongan obat bebas terbatas ini dalam jumlah yang tidak wajar. Nah, hal tersebut yang perlu diperhatikan karena ada kewajaran ya dalam pembelian obat-obat bebas yang diizinkan seperti itu. Selanjutnya adalah golongan obat keras. Nah, golongan obat keras ini dia logonya lingkaran merah dengan huruf K berwarna hitam untuk menunjukkan bahwa obat tersebut adalah daftar golongan atau golongan obat daftar G atau obat yang berbahaya. Pemberiannya harus dengan resep dokter. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan narkotika ya. Golongan narkotika ini dia logonya lingkaran merah dengan tanda plus di tengahnya. Ini golongan yang mampu mengurangi rasa sakit dan nyeri, kemudian dapat menurunkan atau merubah tingkat kesadaran, kemudian menghilangkan rasa nyeri atau anestesi, namun efeknya dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, obat-obatan yang dapat memiliki efek tersebut yang menimbulkan ketergantungan ini akan masuk ke dalam golongan narkotika dan pemberiannya itu harus menggunakan resep dokter. Nah, kita lihat di sini. Mana saja sih golongan-golongan obat yang dapat diberikan dalam kondisi swamedikasi? Jelas ya, kita bisa lihat obat bebas dan obat bebas terbatas ini yang bisa diberikan atau bisa dilakukan dalam kondisi swamedikasi. Sedangkan kalau obat keras itu dia hanya terbatas pada daftar obat wajib apotik 1, 2, dan 3.
Selain itu, tidak bisa diberikan dalam kondisi suami dikasih. Nah, silahkan teman-teman explore lebih lanjut seperti apa sih isinya dari daftar obat wajib apotik 1, 2, dan 3. Nanti di sana kita akan bisa lihat bahwa ada beberapa obat keras yang seharusnya dibeli atau diberikan dengan menggunakan resep, tapi bisa diberikan kepada pasien dengan tanpa resep, dengan di bawah supervisi atau pengawasan dari apoteker, seperti itu. Kemudian peran farmasi dalam melakukan swamedikasi yang pertama adalah melakukan konseling ya kepada pasien dan keluarganya agar obat yang digunakan atau obat yang diberikan itu dapat digunakan secara aman, tepat, dan rasional. Nah, konseling swamedikasinya itu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, ketepatan penentuan indikasi atau penyakit. Biasanya, pasien itu akan datang atau akan, berkunjung ya ke tempat kita, biasanya ini di apotik ya atau di toko obat, dengan mengutarakan atau dengan membawa gejala-gejala tertentu ya, dengan misalnya datang dengan bilang, "Saya sudah 3 hari tidak bisa buang air besar," misalnya seperti itu. Nah, di sini farmasi perlu melakukan yang namanya konseling, yaitu untuk tanya jawab kepada pasiennya, gitu ya, untuk tanya jawab, bertanya lebih lanjut terkait penyakit atau terkait keluhan-keluhan yang diutarakan oleh pasien. Nah, setelah keluhan atau gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien sudah kita gali dengan baik, kita juga perlu mempertimbangkan ketepatan pemilihan obat. Ya, kita harus memilihkan obat-obat yang efektif, kemudian aman dan juga ekonomis ya. Jadi kita tidak hanya berorientasi kepada profit saja. Kita tidak hanya berorientasi pada menjual atau memberikan obat yang paling mahal, tapi juga kita perlu pertimbangkan kondisi ekonomis pasien. Yang selanjutnya adalah ketepatan dosis dan cara penggunaan obat. Ya, kita perlu menyesuaikan gitu ya. Kita perlu menyesuaikan kepada pasiennya yang datang ke tempat kita praktek. Apakah dia memungkinkan mendapatkan obat yang akan kita pilihkan. Misalnya ada pasien yang tadi ya, kita contohnya susah buang air besar gitu ya. Sudah berapa hari? Sudah 3 hari. Berarti sudah cukup lama dia tidak buang air besar. Kemudian kita pilihkan obat-obatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Kalau misalnya dia sudah 3 hari, berarti kan sudah sangat tidak nyaman ya, tidak buang air besar selama 3 hari. Sehingga kita cari atau rekomendasikan obat-obat yang dosisnya tepat, kemudian cara penggunaannya juga tepat dengan kondisi atau gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Oke, kemudian dalam pelaksanaannya, swamedikasi ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, asesmen pasien. Nah, pada saat asesmen pasien ini adalah suatu tahapan yang sangat krusial ya. Kita perlu menggali sebanyak-banyaknya informasi yang kita butuhkan untuk menentukan atau mengidentifikasi kebutuhan pasien. Seperti tadi ya, contohnya adalah ada pasien datang ke apotik kita atau ke toko obat kita, mengeluhkan susah buang air besar sudah selama 3 hari. Nah, pada tahapan asesmen ini kita perlu menggali informasi-informasi yang lain, misalnya bagaimana pola makan sehari-hari, apakah kebutuhan air dan seratnya cukup atau tidak, ataukah pasien memiliki penyakit tersendiri gitu yang menyebabkan dia kesulitan buang air besar. Misalnya ternyata pasiennya adalah ibu hamil ya, ibu hamil yang mengkonsumsi obat-obatan suplemen besi gitu ya. Suplemen besi kan memang efek sampingnya salah satunya menyebabkan konstipasi. Ya, kita perlu menggali hal-hal tersebut dari pasien
pasien. Setelah asesmen, kemudian kita sudah mengetahui informasi terkait pasien, gejala, keluhan, dan riwayat dari pasien, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan pasien. Jadi kalau kita sudah tahu gejalanya, kemudian keluhannya, riwayatnya, kita bisa mengidentifikasi. Berarti kita berikan obat-obatan yang sesuai dengan assessment tadi. Kalau sesuai contoh yang tadi kita bahas, misalnya pasiennya ternyata ibu hamil sudah tidak buang air besar selama 3 hari, berarti kita perlu memilihkan obat-obatan yang pertama aman untuk ibu hamil, kemudian yang kedua bisa bekerja atau berefek cepat ya, karena pasiennya sudah mengalami konstipasi selama 3 hari, artinya sudah sangat tidak nyaman. Nah, setelah itu kita berikan rekomendasi ya, penyelesaian masalah, kita berikan rekomendasi obat-obat apa saja yang kita pilihkan kepada pasien dengan mempertimbangkan yang tadi kita bahas, mempertimbangkan kebutuhan pasien, mempertimbangkan keamanan dan efektivitas dari obatnya, mempertimbangkan juga kondisi ekonomi pasien, sehingga kita pilihkan atau kita rekomendasikan obat-obatan yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Setelah pasien menerima rekomendasi kita, artinya masalah sudah selesai, lalu kita berikan edukasi pasien dengan komunikasi yang efektif. Nah, ini yang suatu skill yang diperlukan pada saat kita melakukan suatu medikasi, yaitu komunikasi yang efektif. Mungkin beberapa dari kita ada yang sama pasien itu hanya terbatas ya komunikasinya, misalnya, "Bu, ini obatnya 3 kali 1 sudah makan, sudah cukup," gitu ya. Padahal ketika kita melakukan suatu medikasi, ada beberapa hal penting yang memang perlu kita sampaikan kepada pasien. Nah, di sana dibutuhkanlah keterampilan kita untuk melakukan komunikasi yang efektif untuk memberikan edukasi kepada pasien. Misalnya, balik lagi ke contoh kita yang tadi, ada pasien sudah kita pilihkan, obat-obatannya adalah misalnya kita berikan dulkolak suppositoria gitu ya, yang pemberiannya melalui anus. Nah, di sana kita memberikan informasi kepada pasien bagaimana cara penggunaan obatnya, kemudian kira-kira nanti efek yang akan terjadi seperti apa, kemudian kalau misalnya obatnya masih ada, disimpannya di mana, dan hal-hal yang kira-kira perlu yang dibutuhkan pasien gitu ya, informasi yang dibutuhkan pasien terkait obat-obatan yang akan digunakan, seperti itu. Nah, jadi tahapan suatu medikasi ini juga sangat penting ya, masing-masing tahapan mulai dari assessment, identifikasi kebutuhan, penyelesaian masalah, dan melakukan edukasi kepada pasien. Nah, informasi apa saja yang perlu atau yang bisa kita sampaikan kepada pasien? Yang jelas kita kasih tahu ya, nama obatnya apa, kemudian kegunaannya untuk apa. Misalnya pasiennya memiliki beberapa gejala gitu ya, seperti kita balik lagi ke contoh yang tadi, misalnya ibu hamil yang susah buang air besar selama 3 hari. Selain itu dia juga punya gejala misalnya gatal-gatal gitu ya pada tangannya, pada telapak tangan, dan pada jari-jari kaki misalnya. Jadi dia memiliki beberapa gejala. Artinya kita juga akan merekomendasikan beberapa obat. Nah, biasanya pasien tidak begitu paham dari masing-masing obatnya. Nah, disinilah kita perlu memberikan informasi terkait kegunaan dari masing-masing obat yang kita berikan. Kalau memang dibutuhkan, kita juga bisa menjelaskan cara kerja dari obat tersebut. Misalnya, pasiennya mendapatkan dulkolak ya tadi ya, contoh kita dulkolak suppositoria misalnya. Nanti kita perlu jelaskan, kalau perlu kita jelaskan nanti dulkolak ini akan mempercepat pelunakan feses, kemudian mempercepat juga pergerakan dari usus besar, sehingga nanti diharapkan
bisa buang air besar dalam waktu yang cepat setelah penggunaan obat. Kemudian dosis ya, dosis jelas perlu kita jelaskan, sehari 3 kali atau sehari 1 kali dan sebagainya. Cara pemakaian ini juga penting. Ada pasien yang, kalau pemberiannya secara oral mungkin pasien sudah lebih familiar ya. Tapi kalau pemakaiannya seperti supositoria yang harus melewati, anus atau kita salep yang harus dioleskan pagi sore setelah dibersihkan dan sebagainya, itu perlu kita jelaskan cara pemakaiannya. Kemudian, jika obat tersebut memiliki efek samping yang perlu diperhatikan oleh pasien, misalnya ada pemberian antihistamin yang nanti efek sampingnya akan menyebabkan ngantuk. Nah, itu perlu kita sampaikan kepada pasien. Tapi kalau obat-obat umum yang efek sampingnya tidak perlu mendapatkan perhatian lebih, mungkin bisa tidak usah disampaikan. Ya, kayak misalnya paracetamol, nanti efek sampingnya toksisitas pada hati, itu kan tidak semua orang atau tidak semua dosis bisa menyebabkan toksisitas pada hati, jadi tidak perlu kita sampaikan. Kemudian, jika lupa minum obat, ya ini untuk obat-obatan yang sifatnya diminum secara rutin. Cara penyimpanan obat, kemudian identifikasi jika obat rusak, dan membuang sisa obat. Nah, biasanya kita juga agak jarang ya memberikan informasi identifikasi cara membuang, kemudian jika obatnya rusak seperti apa gitu ya. Karena biasanya selama dikasih ini pengobatannya yang dalam jangka waktu hari tertentu saja ya, kita tidak memberikan, informasi tentang cara membuang dan identifikasi, obat rusak karena memang biasanya obat-obatannya habis ya, langsung habis, seperti itu. Nah, contoh sederhana dari medikasi yang biasa kita temui atau kita lakukan di tempat kita praktek ya, biasanya di apotek ataupun toko obat. Yang pertama, demam ya. Demam ini definisinya, kalau secara definisi merupakan suatu respon dari tubuh karena adanya penyakit lain seperti inflamasi atau infeksi. Dapat dikatakan pasien tersebut demam jika suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat Celcius. Gejalanya biasanya kepala, leher, dan beberapa bagian tubuh terasa hangat atau panas ya. Biasanya kalau dia sudah di atas 37,5 itu dia mulai hangat seperti itu ya, dari kepala, leher, tubuh, dan bisa dipastikan dengan menggunakan termometer ya. Jadi kalau misalnya pasien yang ngerasa eh, agak demam nih, agak panas nih badannya, itu coba kita pastikan apakah sudah dicek menggunakan termometer, apakah hanya perasaan sensasi dari tubuh kita saja atau seperti apa. Kemudian di beberapa pasien dapat menimbulkan sensasi kedinginan atau menggigil ya. Gejalanya secara umum seperti itu. Penyebab dari demam itu sendiri ada berbagai macam, bisa dari yang infeksi, yaitu dari infeksi virus, bakteri, parasit, atau mikroorganisme lain. Kemudian yang kedua bisa dari non-infeksi, karena adanya dehidrasi, ya, kekurangan cairan, kemudian karena alergi, stres, atau trauma. Nah, terapi farmakologinya yang bisa kita rekomendasikan adalah kompres air hangat atau perhatikan asupan cairan. Biasanya memang pasien-pasien yang mengalami kenaikan suhu tubuh atau demam itu perlu diberikan terapi non farmakologi untuk menunjang kesembuhan pasien ya, yaitu dengan memberikan kompres air hangat dan mencukupi asupan cairannya. Terapi farmakologi yang mungkin kita berikan pada kondisi medikasi adalah yang pertama adalah paracetamol atau acetaminophen.
kita perlu melihat indikasinya, dosis maksimum per hari, kontraindikasi, kekuatan sediaan di pasar, aturan pakai, dan efek samping yang mungkin ada. Atau yang kedua adalah ibuprofen, ya, kita sesuaikan juga dengan indikasinya, aturan pakai, dosis, efek samping, kontraindikasi, dan kekuatan sediaan. Biasanya, farmasi itu akan lebih senang atau lebih memilih paracetamol atau acetaminophen untuk gejala-gejala demam yang mungkin baru 1 atau 2 hari gitu ya. Dia biasanya masih dipilihkan acetaminophen atau paracetamol karena memang paracetamol adalah obat antipiretik yang dia paling aman ya, paling aman dengan dosis yang lazim beredar di pasaran, yaitu yang misalnya 500 mg atau kalau yang forte 650 mg, itu yang paling aman. Sedangkan ibuprofen dia memang secara potensi lebih kuat dibanding dengan paracetamol dalam antipiretik dan analgetik. Namun ada beberapa pasien yang ketika diberikan ibuprofen dia akan terjadi keluhan pada saluran pencernaan, terutama pada lambung ya. Karena ibuprofen ini adalah NSAID ya. Kemudian NSAID ini salah satu efeknya adalah mengiritasi mukosa lambung seperti itu. Selanjutnya yang banyak terjadi juga adalah diare ya. Diare ini kalau kita secara definisi adalah frekuensi buang air besar dalam bentuk cair lebih dari 3 kali dalam sehari ya. Bisa dikatakan diare kalau dia buang air besarnya cair dan lebih dari 3 kali sehari frekuensinya. Biasanya disertai dengan sakit ya, nyeri pada abdomen atau pada rongga perut dan bisa juga terjadi kejang perut. Jenisnya ada diare akut, diare kronik, dan disentri. Maksudnya di sini adalah diare akut ini dalam waktu uh, 24 jam, diare kronik ini sudah lebih dari 3 hari, kemudian disentri ini diare yang disebabkan oleh infeksi gitu ya, bakteri ataupun virus. Gejalanya bisa dilihat seperti frekuensi buang air besar melebihi normal ya, lebih dari 3 kali dalam sehari. Kotoran atau fesesnya encer atau cair, disertai sakit atau kejang perut pada beberapa kasus, juga disertai dengan demam dan muntah pada beberapa kasus. Penyebabnya bisa karena keracunan makanan, ini yang paling sering ya. Kemudian ansietas atau kecemasan. Ada beberapa individu yang ketika dia merasa cemas, itu saluran pencernaannya jadi lebih aktif gitu ya, sehingga menyebabkan diare. Ada juga karena alergi, ada juga yang karena infeksi bakteri ataupun virus. Nah, terapi non-farmakologi yang bisa diberikan adalah hidrasi ya, dengan minum banyak cairan, dengan menghindari alkohol, teh atau kopi, dan susu. Karena alkohol, teh atau kopi, serta susu ini sangat beresiko atau berpotensi untuk mengiritasi saluran pencernaan dan itu akan makin memperparah kondisi diare pada pasien. Hindari dulu makanan padat karena pada kondisi diare itu saluran pencernaan pasien itu lagi sangat aktif ya. Ketika diberikan makanan padat, khawatirnya malah akan menimbulkan kolik atau menyebabkan makanannya tidak tercerna dengan baik. Kemudian cuci tangan setelah buang air besar dan sebelum menyiapkan makanan ya. Hand hygiene ya, karena salah satu penyebab diare yang juga umum itu adalah akibat infeksi dari bakteri maupun dari virus. Nah, salah satu pencegahan dari penularan infeksi tersebut adalah dengan menjaga kebersihan ya, kebersihan tangan, kebersihan lingkungan rumah, kemudian kebersihan dari makanan kita.
Nah, terapi farmakologi yang bisa diberikan pada kondisi diare, kemudian swemedikasi di apotik atau di toko obat adalah yang pertama oralit. Ya, oralit ini pada dasarnya tidak menghentikan diare, ya, oralit tidak menghentikan diare, melainkan mengganti cairan tubuh yang hilang. Karena pada kondisi diare, pasiennya itu buang air besarnya, frekuensinya sering, dan konsistensinya cair, artinya dia kehilangan banyak cairan. Nah, salah satu terapi yang utama adalah dengan mengganti cairan tersebut ya, atau bahasanya dengan rehidrasi. Salah satu dari terapi rehidrasi adalah menggunakan oralit. Atau misalnya kita mau rekomendasi oralit yang sudah jadi ya, ada ya beberapa produk oralit yang memang dia sudah diencerkan, tinggal diminum seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adsorben. Adsorben di sini adalah fungsinya untuk menyerap racun, kemudian memadatkan tinja atau feses dan mengurangi frekuensi buang air besar. Ini terutama untuk kondisi diare yang sifatnya keracunan makanan atau karena alergi, sehingga makanan yang masuk yang mengandung alergen yang dapat mengiritasi saluran pencernaan dan menyebabkan terjadi diare itu diserap oleh adsorben itu tadi, sehingga proses iritasinya tidak semakin berlangsung lama. Tapi tetap juga perlu diperhatikan cara pakainya. Kemudian tetap juga harus mengkonsumsi oralit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari ulasan yang tadi ya, ada beberapa hal yang membatasi kita dalam melakukan swamedikasi. Ya, di apotik itu jenis obatnya ada banyak sekali, tapi tidak semua obat bisa kita berikan kepada pasien dalam setting swamedikasi ya. Jadi, sejauh mana farmasi dapat memberikan terapi atau melakukan swamedikasi? Kita perlu perhatikan pada saat melakukan swamedikasi adalah bagaimana kondisi klinis dari pasien kita gitu ya. Kondisi klinis dari pasien kita ketika dia masih datang sendiri ke apotik, kemudian menjelaskan dengan jelas keluhan dan gejalanya, artinya pasiennya masih kondisi klinisnya masih cukup baik. Kita dapat memberikan obat-obatan yang sesuai dengan gejala atau keluhan yang dialami pasien. Namun, ketika kita melihat kondisi pasiennya, klinis pasiennya sudah lemas, kemudian matanya sudah cekung misalnya, berbicara juga sudah tidak jelas, kita perlu menilai bahwa pasien tersebut sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan swamedikasi, sehingga harus dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi untuk berkonsultasi dengan dokter atau bahkan perlu tindakan dari medis gitu ya. Jadi kita perlu menilai pasiennya, kondisi klinis pasien kita apakah cukup dengan swamedikasi atau perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap seperti itu. Atau yang kedua adalah kita perlu memberikan informasi kepada pasien kondisi seperti apa yang bisa ditangani dengan obat yang kita berikan. Jadi kita beri informasi kepada pasien misalnya jika 3 hari gejalanya tidak membaik atau kondisinya sama atau makin menurun, silahkan ketemu dengan dokter atau silahkan ibu atau bapak ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, ke rumah sakit misalnya atau ke UGD misalnya dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kita perlu melihat batasan dari swamedikasi itu sendiri. Oke, cukup sekian pembahasan kita tentang swamedikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.